Langkah ibu di tengah badai. Di sebuah desa kecil bernama Sumberrejo, hiduplah seorang ibu bernama Siti. Usianya baru 38 tahun, namun garis-garis lelah di wajahnya menceritakan perjuangan yang tak ringan. 3 tahun lalu, suaminya, Hasan, meninggal karena kecelakaan di ladang. Sejak saat itu, Siti menjadi tulang punggung keluarga bagi kedua anaknya, Rian, yang kini berusia 12 tahun, dan Lila, yang berusia 7 tahun. Pagi itu, seperti biasa, Siti bangun sebelum matahari terbit. Dia menyiapkan nasi bungkus untuk dijual di pasar. Tangannya cekatan membungkus nasi dengan daun pisang, sembari sesekali melirik Rian dan Lila yang masih terlelap di tikar. Tuhan, beri aku kekuatan untuk mereka, gumamnya dalam hati. Setelah suaminya tiada, Siti belajar banyak hal. Ia yang dulu hanya ibu rumah tangga, kini pandai berjualan, menjahit, bahkan memperbaiki atap rumah yang bocor. Namun, yang terberat bukanlah pekerjaan fisik, melainkan menjawab pertanyaan Lila yang polos, "Bunda, kapan Bapak pulang?" Setiap kali mendengar itu, Siti hanya bisa memeluk Lila erat, menyembunyikan air matanya. Hari itu, Siti berjalan kaki menuju pasar, membawa keranjang berisi nasi bungkus. Jaraknya 3 kilometer, tapi ia tak pernah mengeluh. Di pasar, ia tersenyum ramah pada setiap pembeli, meski kadang hatinya remuk karena omongan tetangga. Kasihan Siti, sendirian bawa 2 anak. Apa ia bisa? Bisik mereka. Siti mendengar, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membuktikan lebih penting daripada melawan kata. Sore harinya, sepulang dari pasar, Siti mendapati Rian sedang membantu Lila mengerjakan PR. Rian, meski masih kecil, sudah seperti ayah bagi adiknya. Ia sering membantu ibunya memasak atau mencuci pakaian. "Bu, aku mau jadi dokter biar Bunda nggak kerja keras lagi," kata Rian suatu malam. Siti tersenyum, tapi di hatinya ia berdoa agar mimpinya anaknya itu tak pudar karena kerasnya hidup. Musim hujan tiba, dan ujian baru datang. Atap rumah bocor parah, dan penghasilan dari nasi bungkus tak cukup untuk memperbaikinya. Siti mulai menjahit pakaian tetangga hingga larut malam, meski matanya perih dan tangannya gemetar. Suatu hari, Lila demam tinggi. Siti panik, tapi ia tak punya cukup uang untuk ke dokter. Dengan air mata mengalir, ia meminjam uang dari Bu RT, berjanji akan melunasinya secepat mungkin. Malam itu, sambil menjaga Lila yang tertidur, Siti menatap foto lama keluarganya. "Hasan, aku harus kuat, kan?" bisiknya. Ia teringat nasihat suaminya dulu, "Siti, kalau aku nggak ada, kamu harus tetap berdiri. Anak-anak butuh kamu." Kata-kata itu menjadi penyemangatnya. Perlahan, keadaan membaik. Lila sembuh, dan Siti mendapat pesanan jahitan besar dari seorang pedagang di kota. Ia juga mulai mengajarkan Rian cara berdagang kecil-kecilan, menjual kue yang ia buat. Rian ternyata pandai menarik pembeli dengan senyumnya yang tulus. "Bu, kita pasti bisa," katanya suatu hari, membuat Siti tersenyum lebar. Waktu berlalu, Rian kini duduk di bangku SMA dengan beasiswa, sementara Lila tumbuh menjadi gadis ceria yang pandai menggambar. Rumah mereka tak lagi bocor, dan Siti tak lagi harus berjalan kaki ke pasar karena ia mampu membeli sepeda bekas. Meski hidup masih sederhana, mereka bahagia. Suatu sore, di bawah pohon mangga di halaman, Lila memberikan gambar untuk Siti. Itu adalah gambar keluarga mereka, Siti, Rian, Lila, dan sosok Hasan yang tersenyum di langit. "Bunda, Bapak pasti bangga sama Bunda," kata Lila. Siti memeluk kedua anaknya, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Perjalanan Siti belum usai, tapi ia tahu, selama ada cinta dan harapan, ia akan terus melangkah, tak peduli seberapa berat badai yang datang. Tamat.